Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional pada hari ini yaitu tanggal 27 Juli. Sungai sebagai sarana air mengalir memberikan kehidupan bagi warga. Lantas bagaimana wajah sungai di Indonesia dan Jakarta khususnya? Ini bukanlah tempat pembuangan sampah sementara ataupun tempat pembuangan sampah akhir. Ini adalah sungai. Sungai di mana seharusnya mengalir dengan air yang jernih justru dipenuhi sampah-sampah. Wajah sungai pada umumnya tidak terlihat sama sekali di sini. Namun, ini adalah salah satu wajah sungai yang ada di Kampung Bogor, Desa Setiasih, Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2020 lalu. Setelah ramai dikeluhkan dan ramai diperbincangkan warganet, sungai ini mulai dibersihkan dan mulai menunjukkan jati dirinya sebagaimana sungai seharusnya. Di Hari Sungai Nasional yang jatuh pada 27 Juli, saatnya semua elemen mengevaluasi kondisi sungai-sungai dan memberikan kompleksitas permasalahan sungai dari hulu hingga hilir. Pembuangan sampah sembarangan ke bantaran sungai, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa limbah rumah tangga hingga industri, pendangkalan sungai karena lumpur dan sampah menjadi salah satu penurunan kualitas air sungai. Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai yang tersebar di Nusantara. Dari jumlah sungai utama, daerah aliran sungai mencapai 1.512.466 km persegi. Namun, dari evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2015, terdapat 106 DAS di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas. Sebanyak 52 DAS mengalami pencemaran berat, 20 DAS mengalami pencemaran sedang berat, dan 7 DAS terkategori tercemar ringan berat. Semua pihak harus segera turun tangan menangani berkurangnya DAS di Indonesia demi keberlangsungan makhluk hidup dan manusia di masa mendatang. Untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami ada manajer kampanye perkotaan dan energi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Ada Mas Dwi Sawung. Selamat siang, Mas Dwi. Selamat siang, Mbak. Mas Dwi, Hari Sungai Nasional, apa yang menjadi evaluasi WALHI untuk sungai Indonesia? Ya, kita lihat ya, masih banyak sungai-sungai di Indonesia yang kondisinya tercemar, baik sedang ataupun berat gitu. Baik, artinya masih ada PR begitu di Hari Sungai Nasional ini. Kalau dari data WALHI sendiri, ini data KLHK tahun 2015, 52 dari 106 DAS di Indonesia tercemar. WALHI, apakah ada update daerah aliran sungai yang tercemar? Kalau saya sih belum ada, karena pandemi ya, jadi kita nggak mengurangi di lapangan. Kayaknya jumlahnya juga masih belum ada banyak perubahan ya. Baik, artinya belum banyak yang dilakukan untuk pencemaran sungai ini begitu ya. Nah, kalau angka pencemaran sungai di Indonesia masih tinggi, ini rata-rata penyebabnya dari dulu hingga saat ini nih apa? Macam-macam ya, kalau yang di permukaan kan kita bisa lihat ada sampah, itu paling besar. Kemudian kalau di badan airnya sendiri ada industri, kemudian ada pertanian, juga ada rumah tangga. Baik, nah Mas Dwi, ini kabarnya Mas Dwi ini berada dekat juga dengan sungai. Bisa ditunjukkan Mas Dwi ini bagaimana kondisi sungai ini di sekitar Mas Dwi tinggal ini? Saya kasih lihat ya, ini lagi kemarau sih airnya agak surut. Ini Kali Bekasi, hulunya di Bogor. Biasanya kalau kemarau ini malah justru kelihatan banget si sumber-sumber industri ya. Jadi sungainya bau hitam pekat gitu ya, agak pekat. Ini kelihatan sebenarnya ini Kali Bekasi. Baik, ini dan juga kondisinya dekat juga dengan pemukiman warga begitu ya? Dekat banget ya. Dekat banget ya. Oke, Mas Dwi, ini adanya pemukiman di pinggir sungai begitu, seperti juga di dekat Mas Dwi sendiri, ini pinggir sungai, apakah juga jadi penyebab pencemaran ini? Ada sih beberapa ya, tapi untuk yang limbah ini aja domestik ya, dari septic tank semacam itu ya. Tapi yang terbesar ini sebenarnya dari industri. Di sini bahkan sempat sampai ini ya, PDAM-nya sampai berhenti beroperasi ketika ada industri di wilayah Bogor dan Bekasi yang perbatasan dengan Bekasi, itu membuang limbah ke sungai sampai si PDAM-nya tutup. Baik, ada juga faktor dari limbah industri juga menjadi penyebab pencemaran. Kemudian apa yang bisa dilakukan begitu pemerintah khususnya, kemudian saran dari WALHI agar memang pencemaran sungai ini dapat teratasi?
Kalau untuk pemerintah membatasi izin pembuangan limbah cair ke badan sungai, jadi dia harus membatasi dan betul-betul mengawasi pembuangan limbah ya. Kalau sudah terlanjur ada izinnya, kemudian dibatasi dan dipantau dengan baik. Karena sekali tercemar itu berat sekali untuk upaya pemulihannya ya. Dan sangat mahal sekali untuk memulihkan sungai seperti ini. Baik ya, ada tidak sih faktor mungkin ada sanksi atau undang-undang yang memang belum tegas itu terkait pencemaran ini? Ya ada, di sini sebenarnya juga ada buktinya. Ini udah berkali-kali dilaporkan gitu ya di Kali Bekasi ini, tapi sampai sekarang saya belum pernah mendengar si perusahaan yang melakukan pencemaran itu didenda ataupun dihukum gitu. Itu yang memang sangat jarang sekali ya ada perusahaan yang didenda dan dihukum. Saya juga pernah tahu di Kabupaten Bandung sempat juga ada yang didenda, tapi ya dendanya juga kecil sekali ya, sekitar 20 juta sampai 15 juta. Itu kan tidak memberikan efek jerah buat korporasi ya. Berarti evaluasinya untuk pelaku pencemaran sungai ini sanksinya memang harus lebih tegas. Undang-undang pencemaran lingkungan harus dievaluasi di Hari Sungai Nasional ini ya. Iya betul, sebenarnya undang-undangnya sudah ada dan dendanya cukup tinggi ya, cuma masalahnya penegakan hukumnya yang masih sangat kurang ya. Baik, oke. Permukiman di bantaran sungai ini banyak di kota-kota besar. Apa peran Walhi untuk menguranginya? Kalau kita kan ada pengolahan ini ya, pengolahan limbah di pemukiman, sampah terutama, karena kalau dari pemukiman itu banyaknya sampah ya, dan meminta kota-kota juga melakukan pembatasan plastik sekali pakai supaya mengurangi juga sampah plastik yang mengalir ke sungai. Di samping itu sebenarnya kita juga mendorong sih masyarakat untuk ini ya, untuk mengolah si septic tanknya sendiri gitu ya, dan mendorong untuk membuat septic tank komunal. Baik, sudahkah ada dialog langsung antara Walhi dengan warga ataupun dengan pemerintah? Ada sih beberapa, kita ada dampingan juga di sungai-sungai ya, untuk mengolah sampah udah ada, mengolah limbah juga udah ada gitu ya. Kalau pemerintah, ada beberapa pemerintah daerah yang kerjasama dengan dengan kita bagaimana membuat kebijakan yang lebih pro terhadap lingkungan. Baik, ya. Tadi juga Mas Dwi juga mengatakan memang kualitas sungai begitu di Indonesia khususnya belum baik. Nah, apa yang harus dilakukan agar kualitas air ini semakin tinggi? Ini ya, kerjasama semua pihak ya, dan kemudian pemerintah ketika melakukan perencanaan ataupun memberikan perizinan betul-betul mempertimbangkan dampaknya. Kalau misalnya kira-kira tidak mampu mengawasi, jangan diberikan izin misalnya, atau diberikan izin dengan syarat yang sangat ketat. Karena sekali dia mencemari itu sangat susah ya untuk ditutup ataupun didenda. Baik, oke. Di Hari Sungai Nasional ini perlu diingatkan lagi kepada masyarakat semua, ini sebenarnya dampak yang paling buruk jika air sungai di Indonesia terkontaminasi itu apa? Ini dampak paling buruk kalau diminum nggak layak minum, kita nggak punya air minum, akhirnya harus beli. Kemudian juga beli juga kan belum tentu juga air minumnya layak ya. Secara visual mungkin layak, tapi kalau dia sudah tercemar misalnya logam berat itu kan sangat sulit banget. Kemudian untuk mengolahnya sangat sulit, dan kemudian ketika kita minum dengan yang tercemar logam berat, pada akhirnya dia akan persisten ada di dalam tubuh kita dan akhirnya merusak tubuh kita dan bisa ke keturunan kita juga gitu. Baik, terima kasih Mas Dwi Sawung, manajer kampanye dari Walhi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.